Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatharan Akila. Di sini saya akan mengerjakan tugas mingguan praktikum statistika 2 yang telah diberikan oleh asisten. Langsung saja, pada soal pertama, di sini ada 6 soal. Soal pertama yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan uji hipotesis menggunakan bahasa sendiri. Menurut saya uji hipotesis itu adalah sebuah metode yang dilakukan atau sebuah pengujian yang dilakukan dari hipotesis. Nah, hipotesis sendiri adalah terdapat dari dua kata, yaitu hipo yang berarti lemah dan tesis itu adalah pengujian. Dalam kata lain, metode uji hipotesis ini digunakan untuk bisa mencari sebuah kebenaran atau, hasil pengujian terhadap suatu teori. Nah, biasanya juga uji hipotesis ini bersifatnya sementara dan, berguna untuk penelitian. Kemudian dari uji hipotesis ini, mengapa masih dikatakan sementara, karena dianggap secara teori dia itu adalah, pengujian yang, eee, paling mungkin atau paling mendekati atau paling tinggi dari suatu tingkat kebenaran, seperti itu. Nah, kemudian uji hipotesis sendiri itu memiliki fungsi, biasanya digunakan dalam penelitian-penelitian, kemudian, menguji kebenaran suatu teori, dan yang terakhir itu biasanya digunakan untuk memperluas dari pengetahuan peneliti terhadap, suatu teori yang, diangkat atau dilakukan, seperti itu. Nah, eee, nomor 2 yaitu perbedaan hipotesis nol atau H0 dan hipotesis alternatif atau HA. Biasanya hipotesis nol itu adalah, hipotesis awal atau, hipotesis yang ingin kita uji. Nah, dilambangkannya itu adalah H0, kemudian, hipotesis alternatif itu dia adalah, hipotesis yang menjadi, pembanding untuk bandingan dari hipotesis yang kita buat atau H0-nya sendiri, gitu. Nah, kemudian buat di langkah-langkahnya sendiri, kita ada 5 atau di nomor 3 yaitu ada 5 atau 6 langkah-langkah kurang lebih. Nah, yang pertama, kita yaitu tadi ya, di nomor 2 kita menentukan hipotesis nol dan hipotesis alternatif dari sebuah pengujian yang kita coba lakukan. Nah, hipotesis nol yang kita buat, kemudian hipotesis alternatif itu adalah yang menjadi pembandingnya. Kemudian dari, nilai hipotesis nol dan hipotesis alternatif tersebut, kita harus bisa menentukan taraf atau tingkat signifikansinya, atau nilai alfanya lah, seperti itu. Nah, biasanya ini kalau misalnya kita pengerjaan dalam sebuah soal gitu ya, maka maka biasanya di soal tuh dikasih tahu, nilai signifikansi, nilai alfanya itu berapa. Tapi kalau misalnya tidak dikasih tahu, itu biasanya adalah, 5% seperti itu tingkat kesalahan yang ada. Kemudian, yang ketiga itu adalah melakukan uji statistik, di mana uji statistik ini itu untuk melakukan yang distribusi yang ada atau distribusi yang kita pilih. Biasanya ini dari 2 data, sorry, biasanya ini ada 2 distribusi. Nah, kemudian untuk bisa menentukan distribusinya ini apa, distribusi T atau Z, distribusinya itu, kita menentukan dari data, melakukan dari data gitu, apakah N-nya itu atau datanya itu kurang dari 30 atau datanya itu lebih dari 30. Kemudian, setelah uji statistik kita menentukan nih, daerah kritis. Nah, biasanya ini daerah kritisnya didapat dari Z-tabel, kalau misalkan case-nya itu adalah distribusi Z ya, di uji statistiknya. Misalnya dari si distribusi normal, daerah kritisnya itu menjadi, batasan dari grafik yang, merepresentasikanlah dari, hipotesis kita. Kemudian selanjutnya kita dapat menentukan nih, keputusan setelah kita menentukan 2 pengujian tersebut, uji statistik dan uji daerah kritis gitu ya, nilainya gitu. Nah, dari, nilai tersebut tuh berada di samping kiri atau samping kanan atau dari daerah kritisnya itu di mana gitu. Nah, kita bisa simpulkan hasilnya dalam bentuk tulisan, apakah dari apakah, H0-nya diterima atau ditolak.
Kemudian alternatifnya jika H0 ditolak, maka alternatifnya diterima atau sebaliknya gitu. Biasanya ini dengan menggunakan membandingkan nilai p-value dan membandingkan nilai parameter. Nah, selanjutnya kita dapat menginterpretasikan dari nilai kesimpulan yang kita tarik. Nilai-nilai yang ada, kemudian kita bisa menarik kesimpulan seperti itu. Kemudian, selanjutnya, jelaskan perbedaan left tile test, right tile test, dan two tile test. Nah, dari namanya sendiri, left itu kan berarti kiri, right kanan, dan two itu 2 gitu ya. Berarti dari left sendiri itu, dia itu daerah kritisnya berada di samping kiri gitu. Nah, biasanya juga kita dapat, mengira dari hipotesis yang kita lakukan, itu ada, 2 daerah kritis, ada yang samping kiri dan samping kanan. Kemudian yang terakhir itu ada yang dua-duanya. Nah, yang samping kiri itu adalah left tile test. Nah, kemudian yang samping kanan itu dia adalah right tile test. Nah, eee, atau kebalikannya dari left tile test. Nah, kemudian two tile test adalah hipotesis alternatif yang berada di samping kiri dan samping kanan gitu dari daerah kritis. Nah, kemudian, di nomor selanjutnya, di nomor 5, berikan 2 contoh penerapan uji hipotesis dalam keseharian hari-hari gitu ya. Nah, biasanya nih, uji hipotesis ini sering relate dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya, untuk melakukan uji hipotesis apakah dari sebuah organisasi itu, berat badannya itu hipotesis 0 ya, misal hipotesis 0 ini, berat badannya itu kurang dari, 50 kilo gitu, atau sama dengan 50 kilo. Nah, 50 kilo. Nah, kemudian kita, menentukan HA-nya atau tadi ya hipotesis alternatifnya itu, eee, apakah dia kurang dari gitu kan. Dia kurang dari 50. Nah, biasanya nih kalau kurang dari, dia itu nilainya itu bisa 49, 48, 47, dan sebelum-sebelumnya gitu, sampai seterusnya. Nah, eee, pengujian hipotesis sendiri dalam sehari-hari tersebut ada lagi, yang kedua itu, biasanya digunakan untuk mengetahui nih apakah, dari mahasiswa yang menggunakan, misal produk sampo gitu, apakah, eee, berimbas atau berefek pada, eee, pertumbuhan rambutnya seperti itu. Nah, kemudian kita melakukan uji hipotesis tersebut, kita melakukan, hipotesis nolnya berarti, apa ya, eee, pertumbuhan rambut itu, eee, apa ya, eee, terefeklah dari, penggunaan sampo gitu. Karena faktor sendiri itu adalah sampo, kemudian satunya itu adalah, tidak ngefek atau tidak, eee, apa ya, sampo tersebut tuh tidak tidak, apa ya, tidak ngefek, betul, tidak ngefek gitu. Nah, kemudian, selanjutnya di sini kita melakukan, eee, kita baca dulu soalnya di nomor 6, sebuah pabrik X mengklaim bahwa kecepatan rata-rata produk mobilnya adalah lebih besar dari 120 kilometer per jam. Kemudian di dalam sampel yang berjumlah 50 buah mobil ditemukan bahwa kecepatan rata-rata yang berlangsung adalah sebesar 117 kilo. Asumsikan standar deviasi dari populasi tersebut adalah sebesar 2,5 dan pada tingkat signifikansi 0,05, apakah klaim pabrik mobil tersebut dapat ditolak? Nah, kita langsung saja move ke RStudio.
Nah, ini ya tadi ya, buat yang kita ketahui dari soal sendiri itu ada 120 klaim waktu rata-rata pengerjaan produk, kemudian X bar atau kecepatan rata-rata aktualnya itu dia 117, kemudian standar deviasinya itu sigma itu 2,5 dan ukuran sampelnya sendiri itu 5. Betul ya. Maka kita akan langsung saja mengentak dari sintaks tersebut, kemudian kita mencari ya langkah-langkahnya itu adalah melakukan uji statistik gitu ya yang tadi ditanya di soal tersebut. Kita mencari nilai uji statistiknya, maka nilainya itu adalah min 8,485,281. Kemudian kita mencari nilai Z tabel dari nilai kritis atau apa namanya batasan-batasannya gitu. Nah, ini dapat buat dari nilai tersebut itu didapat nilai Z tabelnya atau nilai kritisnya itu min 1,644854. Nah, berdasarkan perhitungan yang dilakukan dari software RStudio ini dari soal tersebut, nilai kritisnya kan ada di angka min 8,485281. Jadi eh, nilai Z tabel atau nilai kritisnya sendiri itu min 1,644854. Nah, dengan nilai kritis tersebut di mana H0-nya itu ditolak. Nah, dari tingkat signifikansi berapa? 5% atau 0,05 dengan dari yang diketahui dari soal, maka berdasarkan kesimpulannya, berdasarkan penggunaan software ini, maka H0 atau klaim dari sebuah pabrik tersebut ditolak. Nah, ini ya, jadi klaim dari si pabrik tersebut ditolak, klaim bahwa kecepatan rata-rata produknya itu lebih besar dari 120 kilo itu ditolak. Nah, jadi kesimpulannya maka hal alternatif diterima. Dia itu bisa tidak melebihi tidak melebihi dari tidak lebih besar dari 120 kilometer per jam. Mungkin itu saja yang bisa saya lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.